Nah tadi karena kita terngiang-ngiang sama 1 miliar di bulan Ramadan nih ya, Betul. apalagi dikit lagi Lebaran ya kan. Kira-kira ada nggak sih perubahan konsumen, perilaku konsumen nih di bulan Ramadan ini? Mungkin dari Kak Alex dulu. Oke, kalau misalnya dari sisinya point of view-nya Doke sendiri mungkin ya, kalau dari sini mungkin perubahannya lebih kepada daya belinya dan kategori barang yang dibeli sih sebenarnya Kak Bida gitu. Jadi mungkin kalau kita ngelihat dan dilansir dari ipris.co.id, itu satu website laman yang bisa ngegabungin semua data-data penjualan online di Indonesia. Dia tuh untuk peningkatan barang-barang fashion muslim itu meningkat di bulan Ramadan. Itu pasti of course banget, udah jelas banget, karena orang-orang pasti lebih cenderung untuk beli barang-barang yang emang notabene relate dengan Ramadan kayak gitu kan. Jadi mungkin untuk perubahannya pun lebih kepada kategori barang yang dibeli sih. Dan perubahan keduanya itu lebih kepada jam belinya. Nah, kita kan tahu juga ada namanya golden hour, yang dimana itu ada barang kayak jam-jam dimana orang tuh beli jam berapa sih bagusnya gitu kan. Mungkin untuk kategori misalnya barang-barang bayi ini kayak ibu-ibu muda yang masih punya bayi-bayi, baby-baby yang masih balita atau toddler gitu tuh, dia mesti pastikan online jam-jam kayak jam siang, atau mungkin menjelang sore juga, yang iseng-iseng nih habis nyiapin sahur, terus siang-siangnya nganter anaknya sekolah, paginya siangnya kira iseng buka-buka. Nah itu mungkin juga dilihat juga teman-teman nih, mungkin bisa tahu juga kira-kira untuk barang-barangnya yang sesuai itu kayak gimana kayak gitu. Jadi mungkin lebih kepada pasarnya itu yang bagus seperti apa sih, dan jamnya jam berapa. Terus yang ketiga itu lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke ads-nya juga sebenarnya. Mungkin yang dibilang sama Kaola juga di sini, mungkin lebih kepada cara kita menempatkan ads-nya itu sesuai dengan pasar kita juga. Jadi jangan kayak, aku sering banget dengar teman-teman seller juga yang dia tuh bingung nih, aku baru jualan online, aku kayak pasang iklan mahal banget puluhan juta tapi nggak worth it, nggak laku. Nah mungkin kepada kita nggak tahu targetnya apa, kita nggak tahu apa yang mau dituju, kita barangnya seperti apa dan jamnya jam berapa. Jadi kayak mungkin benar juga dengan Kaola juga, mungkin dari teman-teman nih yang kayak baru mau buka kayak marketplace baru, either itu nanti bisa pakai aku laku atau mungkin bisa juga ngebantu dengan chat juga di Doke. Itu bisa banget nanti ditanya dulu nih ke RM-nya, kira-kira bagusnya gimana ya kalau misalnya aku mau pasang iklan nih, atau mungkin kira-kira bagusnya jam berapa nih aku mau masang untuk kategori yang aku mau jual. Jadi lebih kepada by data sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya untuk perubahan market, soalnya aku sering banget kayak orang penjual online itu baru buka toko di bulan Ramadan karena ngerasa banyak yang beli, yang ada mereka malah boncos sih sebenarnya kayak gitu. Kalau dari Kak Ola nih sebagai marketplace kan, aku laku, gimana perubahan perilaku konsumen di bulan Ramadan pengaruhnya? Oke, sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi dijelasin sama Kak Alex ya. Ibaratnya emang udah ada signifikan perubahan berdasarkan kategori tertentu dan juga jam pembelian tertentu. Untuk kategorinya of course yang tadi dibilang sama Kak Alex juga lebih banyak itu adalah mengenai yang fashion muslim. Jadi ibaratnya seperti kayak gamis mungkin, atau misalnya baju koko, atau misalnya prayer attire kayak misalnya sejadah, mukena dan lain-lain, itu juga udah mengalami peningkatan. Lalu selain itu juga biasanya untuk beberapa kategori, contoh misalnya nih kayak sofa, even kan orang mungkin nggak setiap hari atau misalnya setiap bulan ganti sofa kan, tapi biasanya orang-orang itu cenderung ganti sofa itu nearby saat-saat mau Ramadan gini loh. Jadi betul. karena ya sekarang kan mereka nanti mau akan Open nyambut house. tamu kan, Betul. open house. Jadi buat nanti ada tamu yang datang atau misalnya keluarga yang datang. Nah ini juga bisa ningkatin trends. Nah lalu kalau misalnya nanti ditanya nih misalnya trendsnya sekarang seperti apa sih? Trend itu kalau misalnya teman-teman mau tahu, teman-teman itu bisa ibaratnya mengutilize atau memakai teknologi sama data-data yang udah disiapin sama platform. Jadi biasanya kan kalau platform itu kita sudah ada data-datanya ya. Misalnya customer behaviornya itu tuh sekarang cenderungnya lagi ngebeli produk apa sih dari teman-teman punya. Misalnya teman-teman ngejualnya produk whole misalnya kayak fashion atau apa. Tapi fashionnya misalnya seluruhnya kayak gitu ya, bukan spesifik kayak misalnya baju muslim atau apa. Itu kan nanti ada tren penjualannya, produk apa sih yang paling laris kayak gitu. Nanti bisa dilihat juga tuh kalau misalnya teman-teman pasang tadi ads, ROI-nya seperti apa, conversion-nya seperti apa. Jadi ibaratnya ya memang semua semuanya kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin promosi atau misalnya mau bikin strategi, itu memang harus berdasarkan sama data sih. Tujuan teman-teman itu tuh yang mau dicapai apa? Apakah mau ningkatin penjualannya kah? Atau ibaratnya mau retensi pembeli kah? Dan lain-lain seperti itu.